subtopik kedua dari bond valuation ini kita melihat tentang fitur-fitur dari bonds ya. Nah, sekarang dijelaskan terlebih dahulu apa sih bedanya bonds atau debt di sini dengan equity. Nah, equity di sini biasanya itu stok ya. Nah, kalau di debt sendiri, dia si bondholdernya itu tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Sementara di equity sendiri, kalau dia beli stok, berarti dia sudah merupakan bagian dari pemilik perusahaan, ditentukan oleh persentase kepemilikan stoknya ya. Nah, kemudian kreditor untuk debt sendiri itu tidak mempunyai voting right. Jadi, kebijakan di dalam perusahaan itu tidak bisa ditentukan secara langsung di voting pemilihan kebijakannya itu oleh bondholder, tapi nanti ada beberapa kebijakan yang bisa dibatasin, tapi itu sudah diperjanjikan di awal ya, dari yang disebut dengan bond covenant, tapi nanti akan kita bahas. Nah, untuk si equity ini, kita sebagai stockholders itu kita mempunyai hak suara proporsional ya dengan persentase kepemilikan stok kita terhadap beberapa isu yang terjadi di perusahaan. Kita juga punya voting right untuk memilih BOD-nya, Board of Directors-nya. Nah, lalu interest di bond sendiri, interest payment-nya, si kupon payment-nya itu, dia bisa dikonsider sebagai beban. Nah, kalau sebagai beban, berarti dia bisa mengurangi penghasilan perusahaan. Jadi, dia bisa mengurangi pajak di sini ya. Nah, sementara dividen sendiri itu bukan cost ya. Dividen kan baru bisa dibagikan setelah net income, setelah semua beban kemudian pajak dikeluarkan. Jadi dia bukan tax deductible kalau dividen. Kalau interest itu tax deductible. Nah, kemudian creditors dia mempunyai legal course ya. Kalau misalnya principal payment-nya itu tidak dibayarkan, interestnya tidak dibayarkan, nah dia bisa tuh untuk membangkrutkan perusahaan tersebut sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Kalau di Indonesia kalau nggak salah bisa dibangkrutkan kalau misalnya ada dua kreditur ya, kalau nggak salah ya, merasa hak-haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan. Nah, jadi intinya si kreditor ini bisa menuntut perusahaan untuk membayarkan prinsipal payment-nya maupun interest-nya. Nah, kalau untuk dividen sendiri, dia bukanlah kewajiban dari perusahaan. Jadi dividen itu boleh dibayarkan, boleh tidak. Jadi ya kalau misalnya nggak dibayarkan ya sudah, dia si stockholders ini nggak bisa nuntut perusahaan. Nah, ini dia yang tadi saya sebutkan tadi ya. Kalau misalnya debt itu kan bisa membuat bankruptcy ya di sini. Nah, kalau udah kebanyakan debt, kemampuan perusahaan untuk membayar interestnya itu rendah, berarti risiko untuk financial distress dan bankruptcy-nya akan semakin tinggi. Nah, di equity sendiri, kalau ada perusahaan yang struktur modalnya tuh all equity, berarti tidak ada debt, berarti dia nggak bisa bangkrut nih, karena kan tidak ada kreditor yang bisa membangkrutkan dia di sini. Nah, karena tidak punya debt ya. Nah, itu adalah beda antara debt dan equity di sini. Nah, kemudian kita masuk ada yang namanya bond indenture. Apa sih sebenarnya bond indenture itu? Jadi bond indenture itu adalah kontrak antara perusahaan dengan bondholders-nya. Nah, biasanya bondholders ini diwakili oleh trustee di sini disebutnya. Kalau di Indonesia disebut dengan wali amanat. Nah, ini apa aja sih kontraknya itu? Kontraknya itu adalah basic terms of bonds-nya. Kemudian total amount of bonds issued-nya, jadi berapa bonds yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian description dari apa yang menjadi kolateralnya, misalnya apakah properti ataukah ada aset lain yang menjadi kolateralnya. Kemudian apakah ada mekanisme sinking fund-nya, apakah
bagaimana dengan call provisions-nya. Kemudian di sini akan dijelaskan juga di kontrak tersebut tentang protective covenant. Nah, ini yang saya bilang tadi. Covenant ini berisi apa saja yang harus dilakukan perusahaan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan. Nah, semuanya ini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, basic terms of bonds. Jadi di bond indenture itu, di kontrak tersebut disebutkan face value dari satu lembar bonds tersebut berapa, nilai par value, face value, nilai pokoknya. Kemudian untuk pemegang bonds tersebut untuk mengklaim kupon atau interest payment dari issuernya, apakah dia tergolong bonds tersebut tergolong registered atau bearer forms di sini. Maksudnya apa? Kalau registered berarti semua bondholders itu, pemegang bonds itu dia harus terregistrasi. Jadi begitu perusahaan mau membayarkan kupon, yang akan dibayarkan oleh perusahaan adalah nama-nama yang sudah terregister di sana. Nah, kalau untuk yang bearer forms itu, nah dia siapapun orang investor yang memiliki kontrak bonds tersebut, dia tidak perlu melakukan registrasi, tapi kalau ada pembagian kupon, dia bisa mengklaim kupon tersebut karena dia sebagai pemilik pembawa bearer, gitu ya, pemilik yang mempunyai sertifikat bonds tersebut. Jadi tidak harus terregister untuk mengklaim kuponnya. Nah, kemudian di bond indenture juga ada tentang security dari bonds tersebut dijamin atau enggak di sini. Nah, di sini misalnya contoh-contohnya ya, bonds itu ada kolateral. Kalau disebut security-nya dijamin oleh kolateral, maksudnya di sini dijamin oleh financial securities di sini, aset-aset keuangan dari issuernya. Kemudian apakah dia dijaminkan oleh mortgage? Mortgage di sini misalnya ada property, land ataupun building di sini. Kemudian kalau misalnya tidak dijaminkan atau tidak nggak punya kolateral sama sekali, debenture namanya, unsecured bond di sini ya, tidak ada penjaminannya. Nah, ada lagi disebut notes di sini. Notes ini adalah unsecured debt dengan maturity-nya itu kurang dari 10 tahun. Jadi harus disebutkan di kontrak bonds tersebut, dia dijaminkan oleh apa, apakah dijaminkan atau tidak. Nah, kemudian disebutkan juga seniority-nya. Seniority ini apa maksudnya? Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya perusahaan bangkrut, yang akan didahulukan untuk mengklaim aset-aset perusahaan itu setelah semua kewajiban perusahaan diselesaikan kepada karyawannya, kepada suppliernya. Nah, itu berarti kepada bondholder. Nah, kalau ada sisa barulah kepada stockholders. Nah, di dalam bondholder sendiri itu ada seniority, ada senioritas di sini. Ada bondholder yang lebih diprioritaskan dibandingkan bondholder yang lainnya. Nah, ini ditentukan apakah tipe bonds yang dikeluarkan itu seniority-nya seperti apa. Nah, kemudian tentang sinking fund. Nah, sinking fund ini sebenarnya dia itu masuk di repayment dari face value-nya. Jadi, sinking fund di sini adalah account yang di-manage oleh bond trustee, yang tadi oleh wali amanat. Tujuannya apa? Untuk repaying the bonds, jadi repaying pokok bonds tersebut. Jadi si issuernya, si perusahaan, dia akan membuat annual payment kepada trustee-nya ini. Lalu trustee ini akan menggunakan funds tersebut untuk retire porsi dari debt yang sudah di-issue oleh perusahaan. Dia bisa dia bisa melakukannya dengan cara membeli beberapa bonds dari pasar ataupun di sini calling fraction dari outstanding bonds di sini. Jadi dia bisa membeli bonds di pasar obligasi, pasar modal, ataupun dia bisa calling dari outstanding bonds yang ada di pasar. Jadi kan biasanya kalau kita bonds itu kan untuk face value-nya kan dibayarkan
di maturity. Nah, di sini mungkin ada kekhawatiran kalau semuanya dibebankan pada saat jatuh tempo, jangan-jangan perusahaannya nggak kuat nih, uangnya nggak kuat, cash flow-nya untuk tiba-tiba ada dana dadakan yang harus dikeluarkan di jatuh tempo. Nah, di sini ada mekanisme sinking fund. Jadi di sedikit-sedikit lah di si perusahaan itu membayarkan porsi dari face value dari bonds yang sudah dikeluarkan itu. Namanya itu mekanismenya sinking fund. Nah, kemudian harus dijelaskan juga di kontrak tersebut mengenai mekanisme call provision. Apakah bond itu bisa di-call atau bisa ditarik lagi oleh si issuernya atau tidak boleh di-call di sini. Nah, di sini call itu maksudnya perusahaan itu boleh repurchase, boleh membeli kembali bondsnya. Kenapa perusahaan mungkin membeli kembali bondsnya? Mungkin dia beranggapan, oh, rate di pasar ternyata sekarang lebih murah dibandingkan rate yang harus dia bayarkan lewat bondsnya. Jadi ya udah, kita mendingan tarik bonds kita, kemudian kita mengambil modal di pasar. Begitu ya. Nah, di sini untuk call provision itu harus ditentukan. Misalnya dia kalau mau call atau mau repurchase bondnya, dia bisa beli di angka berapa, kemudian pada periode minimal berapa. Jadi terkadang ada ininya ya, ada call protected-nya. Jadi harus ditahan sampai berapa periode dulu baru boleh di-call di sini. Nah, biasanya corporate bonds itu callable, bisa di-call di sini. Nah, umumnya call price itu di atas ini par value-nya ya, supaya si bondholdersnya mau ya di repurchase sama si issuernya. Kalau misalnya di bawah par ya mendingan nunggu sampai maturity, nanti pas maturity kan dibayarkan di face value-nya akan diberikan kepada bondholdersnya. Nah, difference perbedaan antara call price dengan ini stated value-nya disebut dengan call premium. Nah, berarti ada perbedaan nih call price dengan par value-nya disebut call premium. Nah, kemudian yang tadi saya sebutkan bahwa call provision itu dia ditentukan berapa lama waktu yang diperbolehkan. Setelah waktu tertentu baru perusahaan itu boleh merepurchase atau call bonds-nya dari bondholdersnya. Nah, ini disebut dengan deferred call provision di sini. Nah, selama periode prohibition tersebut, bonds-nya itu disebut call protected di sini. Jadi nggak boleh di call selama periode tertentu, sampai jatuh temponya. Nah, kemudian di kontrak tersebut, di bond indenture tersebut ada yang namanya protective covenant. Apa sih protective covenant? Nah, walaupun bondholder itu tidak punya voting right ya untuk berbagai persoalan atau isu-isu yang ada di perusahaan, tapi di awal sudah ada yang namanya protective covenant. Nah, protective covenant itu adalah bagian dari indenture atau kontrak loan-nya itu yang membatasi beberapa action yang perusahaan itu boleh dan tidak boleh dilakukan, atau misalnya dianjurkan dan tidak boleh dianjurkan namanya positive covenant, tidak boleh dilakukan namanya negative covenant. Ini negatif ya, bukan unnegative di sini. Nanti saya perbaiki lagi. Misalnya apa, ini contoh saja ya, bukan berarti semua positive covenant ini harus ada atau semua negative covenant ini harus ada dalam setiap bond indenture, dalam setiap kontrak. Ini hanya contoh saja. Misalnya untuk negative covenant, jadi perusahaan itu harus membatasi jumlah dari dividen. Nah, berdasarkan formula tertentu. Kemudian, nah di sini perusahaan misalnya nggak boleh tuh asetnya itu untuk lenders yang lainnya. Kemudian, nah ini nggak boleh merger dengan perusahaan lain.
Kemudian dia nggak boleh sell atau list beberapa asetnya tanpa approval dari lender, bondholder. Kemudian, perusahaan tidak boleh mengissue additional long term debt. Jadi ini adalah larangan-larangan, contoh larangan-larangan. Apakah seperti ini? Tergantung dari bagaimana kontrak di bonds suatu perusahaan. Nah, kalau positive covenant itu apa? Sesuatu yang dianjurkan, yang diharapkan perusahaan itu lakukan, yaitu misalnya contohnya perusahaan harus maintain working capitalnya sama atau di atas spesifik minimum levelnya. Kemudian, perusahaan secara periodik harus memperbaiki laporan keuangannya. Kemudian di sini perusahaan harus menjaga kolateralnya atau security yang sudah dijaminkan tersebut dalam kondisi yang baik. Nah, ini adalah contoh positif covenant yang diharapkan dilakukan oleh perusahaan. Nah, sekarang masuk ke subtopik ketiga. Kalau tadi udah ngebahas tentang feature-feature di bond, sekarang ada yang namanya bond rating. Jadi, ketika perusahaan itu mengeluarkan bonds ataupun suatu negara mengeluarkan utangnya, surat utangnya, kalau Indonesia SUN ya. Nah, itu ada yang namanya bond rating. Jadi, berapa sih tingkat rating atau tingkat kepercayaan dari si lembaga pemeringkat rating terhadap kualitas bonds tersebut. Nah, ini ya. Debt rating adalah assessment dari credit worthiness. Jadi kayak credit worthiness itu semacam ini kepercayaan kita terhadap kualitas kredit, terhadap kemampuan membayarkan interest maupun kemampuan membayarkan par value, nilai pokoknya itu seperti apa. Nah, jadi kemudian bagaimana sih credit worthiness dari corporate issuer-nya. Jadi dari si yang mengeluarkan bonds tersebut. Nah, yang ini bond rating di yang internasional itu biasanya ada dua ya yang sangat terkenal dan sudah kredibel, yaitu Moody's, kemudian S&P, Standard & Poor's di sini. Kalau di Indonesia kita juga punya lembaga pemeringkat rating itu namanya Pevindo kalau di Indonesia. Nah, kalau definisi dari credit worthiness yang digunakan oleh Moody's dan S&P itu berdasarkan seberapa mungkin perusahaan itu default dan bagaimana proteksi untuk kreditor. Nah, kalau misalnya ada default, proteksi kreditornya itu seperti apa? Nah, kemudian kalau misalnya bond ratings itu kan nanti dibagi ratingsnya, ada yang investment grade, ada yang junk bonds biasanya. Nah, di sini yang layak untuk kita berinvestasi biasanya di rating yang investment grade. Nah, kalau misalnya bond rating itu kan begitu perusahaan mengeluarkan bonds, dia kan nanti akan ada ratingnya. Nah, itu ratingnya mungkin akan berubah-ubah, itu kan akan dievaluasi oleh lembaga pemeringkat ratingnya nih. Nah, mungkin dia ratingnya akan naik atau ratingnya akan turun nih di sini, karena kan keadaan kondisi keuangan perusahaan kan berubah-ubah kan setiap periodenya. Nah, bonds yang kredit ratingnya itu turun dari investment grade menjadi junk bonds itu disebut dengan fallen angels di sini ya. Nah, ini adalah contoh credit ratings dari S&P, kemudian ini Moody's. Nah, ini lambangnya mereka. Kalau di sini kan huruf besar ya di sini ya, kalau di sini ada huruf kecilnya. Kalau investment grade, nah ini ya masuk di rating yang ini. Ini ada yang high grade, ada yang medium grade. Ini low quality, spekulatif atau junk bond, sama aja nih, artinya sama aja. Ini low grade, ini very low grade di sini. Jadi kalau kita mau beli bonds harusnya dapat ratingnya di sekitaran yang ini, high grade ataupun medium grade. Nah, ini kan rating ini juga berpengaruh nanti ke yield yang ditawarkan oleh bonds tersebut. Pastinya semakin tinggi rating bonds tersebut, biasanya yieldnya akan semakin rendah yang
biaya modal atau return yang ditawarkan oleh perusahaan si issuer itu akan semakin rendah di sini. Nah, semakin jelek kualitas bondsnya, pasti yield yang ditawarkan akan semakin tinggi supaya si investornya mau invest ke bonds tersebut ya, karena ratingnya kan jelek. Nah, ini adalah penjelasan dari masing-masing rating tersebut, bagaimana penilaian credit worthiness-nya dari masing-masing rating ini. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Nah, itu udah tentang bond rating. Nanti kita akan lanjutkan ke subtopik keempat.